Terus menyebut Allah, bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Kita perbanyak di lisan kita ini menyebut asma-asma Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu. Jangan sampai kita gunakan lisan kita juga untuk namimah. Tadi gibah itu ngupat, arti ngupat itu membicarakan orang dari belakang. Jangan sampai juga nih lisan kita namimah. Namimah itu adalah mengadu domba orang. Naklul kalam ilal qaum minal qaum li fasadih. Yang disebut namimah itu, yang disebut mengadu domba itu adalah seseorang dengan ucapannya dia mengadu domba orang yang lagi akur. Hati-hati kita punya lisan. Jangan sampai lisan kita ini menjadi orang lain jadi pecah belah. Jangan sampai kita punya lisan, orang ini lagi akur, saudara ini lagi akur, tetangga ini lagi akur, kita adu domba dengan kita an-namimah. Na'udzubillah. Yuhsarun namimah il yaumil qiyamah wajhain. Allah akan membangkitkan orang yang suka ngadu domba di dunia. Kalau pengen tahu nanti orang yang suka ngadu domba di dunia dengan ucapannya dia adu domba manusia, dia adu domba umat, dia akan dibangkitkan sama Allah dengan wajahnya dua. Naudzubillah. Wajahnya Allah bentuk menjadi dua rupa, yang satu jelek, yang satu lebih jelek lagi. Kenapa? Karena ini orang di dunianya dia suka mengadu domba orang, ngomong ke sini, ngadu domba, ngomong ke sini, ngadu domba. Tujuannya lifasadih, untuk memperkeruh suasana, untuk menghancurkan tali persaudaraan. Kita jaga, kita punya lisan. Yang ketiga yang harus kita jaga lisan kita itu wal qidhu. Jangan sampai lisan kita itu kita pakai untuk banyak berbohong. Jangan sampai lisan kita itu kita pakai untuk berbohong. Wa illam yakun, seandainya kita tidak berbohong, kita bakal mendapatkan mudarat. Itu lebih bagus ketimbang kita berbohong. Ketimbang kita ini berbohong tapi bisa menyelamatkan kita di dunia, tapi berbohongnya kita itu akan memberikan mudarat, akan memberikan siksaan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita punya lisan jaga, jangan sampai lisan kita, mulut kita ini adalah mulut yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendingan kita punya mulut, kita jaga, kita banyakin ini mulut untuk banyak menyebut Allah, banyak berzikir mengingat Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga punya telinga. Ini telinga kita juga jangan sampai dipakai untuk maksiat. Ini telinga kita juga jangan sampai untuk mendengar sesuatu yang dibenci sama Allah. Kita harus memperbanyak mendengarkan dengan telinga kita, mendengarkan sesuatu yang diridhoi sama Allah Ta'ala. Ini cara kita bersyukur tuh seperti itu. Bukan cuma kita dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, bukan juga dengan hati doang kita bersangka bahwa rezeki ini dari Allah, tapi kita harus menggunakan seluruh anggota kita di jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Kita punya kedua kaki, kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang di dalamnya adalah taat kepada Allah. Kita jauhkan, kita stop, kita punya langkah kaki kita untuk bertujuan maksiat. Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya farji, itu juga harus kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu memenuhi 3 syarat. Kalau seseorang 3 syaratnya yang tadi itu dia jalankan, dengan hatinya dia bersyukur, dengan lisannya dia bersyukur, dengan anggota badannya dia juga bersyukur, maka
itu akan dibuktikan sama Allah. Dia menjadi orang yang syakirin, dia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah janjikan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kamu ini bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kau memakai nikmat yang sudah aku berikan, kau memberikan kepada orang yang membutuhkan dari nikmat yang telah aku sampaikan kepadamu, la azidannakum, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi ditambah, yakin, insya Allah kalau kita banyak bersyukur kepada Allah, kita banyak menyebut nama Allah, kita banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, la azidannakum, insya Allah Allah Ta'ala akan tambah nikmat yang lebih dari nikmat yang kita punya. Tapi apabila kita kufur terhadap nikmat, kita ingkar terhadap nikmat, kita enggak mau bersyukur kepada Allah, kita dikasih harta kita pakai untuk maksiat, kita dipakai tenaga kita pakai untuk maksiat, kita dipakai waktu, dikasih waktu sama Allah, tapi waktu tersebut kita gunakan untuk maksiat, kita tidak bersyukur kepada Allah. Inna azabi lasyadid. Janji Allah untuk orang yang diberikan nikmat di dunia sama Allah, dia tidak bisa memakai dan tidak bisa mensyukuri nikmat tersebut. Allah berjanji Allah akan memberikan siksaan kepada orang tersebut. Na'udzubillah,